Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sita Susilawati Aulusi dengan NPM AP 2023-137 ingin menyelesaikan UAS mata kuliah Governmentisasi Digital. Soal yang pertama, penjelasan tentang 4 model e-government yaitu G2C, G2B, G2G, dan G2E. E-government adalah sistem yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Berikut adalah 4 contoh model utama dalam e-government. G2C atau Government to Citizen. Government to Citizen adalah model pelayanan pemerintah kepada masyarakat untuk mempermudah akses terhadap berbagai pelayanan publik. Ciri-ciri Government to Citizen. Yang pertama, mengutamakan transparansi dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Yang kedua, memanfaatkan platform digital dengan website, aplikasi, dan media sosial. Yang ketiga, mengurangi tatap muka atau interaksi langsung dalam pelayanan administrasi antara masyarakat dan pegawai pemerintah. Yang kedua, G2B atau Government to Business. Government to Business adalah interaksi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendukung kelancaran regulasi bisnis serta mempercepat proses administrasi perusahaan. Ciri-ciri Government to Business yaitu pertama, menyediakan sistem yang mendukung efisiensi regulasi bisnis. Yang kedua, memastikan transparansi dan pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, mempermudah pelaku usaha dalam proses perizinan dan perpajakan. Yang ketiga, G2G atau Government to Government adalah interaksi digital antarisasi pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi layanan. Ciri-ciri Government to Government yang pertama yaitu berfokus pada interaksi data dan interoperabilitas antara lembaga pemerintah. Yang kedua, memungkinkan antara akses informasi antarisasi tanpa prosedur manual yang rumit. Yang ketiga, memungkinkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan kebijakan. Yang keempat, Government to atau Government to Employer adalah layanan digital yang dikhususkan bagi pegawai pemerintah untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan menjamin sumber daya manusia atau SDM di sektor publik. Ciri-ciri Government to Employer. Yang pertama, sistem kinerja ASN untuk penilaian kinerja pegawai negeri secara digital. Yang kedua, mempermudah pegawai dalam mengakses informasi administrasi dan kepegawaian. Yang ketiga, mendukung transparansi dan efisiensi dalam sistem manajemen ASN. Yang keempat, menyediakan plafon untuk pengembangan kompetensi pegawai. 2. Analisis gambar tentang interoperabilitas dalam e-government. Gambar yang diberikan dalam soal menunjukkan bagaimana e-government berkembang dari layanan sederhana hingga sistem yang terintegrasi penuh. 4. Tahap pengembangan e-government. Tahap statis, tahap interaktif, tahap transaksional, dan interoperabilitas. Yang pertama, tahap statis. Pada tahap ini, pemerintah hanya memberikan informasi dasar melalui website atau portal resmi tanpa ada interaksi dengan pengguna. Yang kedua, tahap interaktif. Masyarakat mulai bisa melakukan interaksi dengan sistem pemerintah melalui fitur seperti pencarian informasi, formulir online, dan chatbot layanan. 3. Tahap
transisional. Pada tahap ini, masyarakat bisa melakukan transaksi langsung dengan pemerintah, seperti pembayaran pajak, pendaftaran layanan kesehatan, atau pengajuan izin usaha. Yang keempat, interaksi importabilitas sistem antaritasi yang berhubungan dan dapat berbagai data secara otomatis tanpa perlu input manual dari pengguna. Manfaat interoperabilitas dalam e-government. Yang pertama, meningkatkan efisiensi layanan dengan minimalisir proses manual. Yang kedua, mengurangi birokrasi yang berbelit karena data dapat dipertegarkan antaritasi. Yang ketiga, mencegah duplikasi data sehingga menghindari ketidaksesuaian informasi. Yang ketiga, data tentang Citizen RT Government Express. Pelayanan ini mengakses bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam perkembangan e-government. Mengapa masyarakat adalah ahli dalam e-government? Karena masyarakat sebagai pengguna utama. Layanan e-government dirancang untuk masyarakat sehingga mereka memiliki pengalaman langsung dan menggunakannya. Masyarakat memberikan umpan balik, yaitu kritik dan saran dari masyarakat dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan digital. Yang kedua, masyarakat sebagai pengawas transparansi. Dengan adanya akses ke informasi publik secara digital, masyarakat bisa mengawasi kebijakan dan anggaran pemerintah. Tingkat literasi digital masyarakat menentukan keberhasilan e-government, yaitu jika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi digital, mereka dapat mengakses layanan dengan lebih efisiensi dan mendukung perkembangan serta penerapan teknologi secara lebih luas. Transparansi masyarakat mempercepat inovasi layanan publik, yaitu semakin banyak masyarakat yang menggunakan dan mengandalkan e-government, semakin besar mendorong bagi pemerintah untuk terus meningkatkan sistem. Kesimpulan, e-government terdiri dari 4 model utama, yaitu C2O atau Government to Citizen, C2B atau Government to Business, G2G atau Government to Government, atau G2E atau Government to Employer, yang masing-masing berkontribusi dalam meningkatkan layanan publik dan efisiensi birokrasi. Perkembangan e-government tergantung pada integrasi sistem yang lebih luas melalui kerja sama interaksi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih cepat, efisiensi, dan saling berhubungan. Selain itu, peran aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan e-government. Sebagai pengguna utama, masyarakat memiliki wawasan dan pengalaman yang menjadikan mereka bagian penting dalam pemanfaatan serta pengembangan sistem e-government semakin optimal. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.